strategis, kejahatan korupsi Nadiem Makarim, Erick Thohir, GoTo, dan jaringannya. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Korupsi, kebodohan, dan keserakahan. Bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan babak sejarah paling memalukan dalam dunia pendidikan dan ekonomi digital. Seorang menteri muda bernama Nadiem Makarim, yang dulu dielu-elukan karena mendirikan Gojek, kini menjadi simbol dari kehancuran sistemik, korupsi, kebodohan, dan keserakahan yang dikemas dalam baju modernitas. Yang lebih menyedihkan, kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Ada Erick Thohir, Garibaldi Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, dan tentu saja Jokowi sebagai presiden saat itu, yang memberi ruang, kuasa, dan rumor hasil korupsinya dibagi dua dengan Jokowi. Nadiem dan korupsi laptop merah putih. Pada Juni tahun 2025, Kejaksaan Agung memeriksa Nadiem selama 12 jam. Bukan main-main. Ini menyangkut proyek pengadaan laptop senilai triliunan rupiah, yang disebut laptop merah putih, tetapi hasilnya justru memerah wajah bangsa. Ribuan laptop rusak, tidak bisa dipakai, dan diduga markup anggaran sangat tinggi. Anak-anak Indonesia tidak dapat alat pendidikan yang layak, tapi para pejabat tertawa membawa koper berisi uang ke luar negeri. Latar belakang Nadiem, modernitas palsu. Nadiem bukan guru, bukan dosen, bahkan bukan birokrat. Ia didatangkan karena mitos Gojek. Tapi Gojek sendiri sekarang sedang hancur, dan mergernya dengan Tokopedia menjadi GoTo justru menunjukkan betapa busuknya sistem startup palsu yang dibanggakan itu. Startup yang dibangun bukan dengan fondasi nilai dan keberlanjutan, tapi dibakar dengan uang investor, lalu ditinggalkan saat api membakar semuanya. Skandal GoTo, kebohongan kolektif. GoTo, gabungan Gojek dan Tokopedia, ini menjadi simbol kegagalan ekonomi digital. Nilai sahamnya ambruk ke titik Rp50. Sangat rendah. Para pendiri, termasuk Nadiem dan Garibaldi Thohir, Erick Thohir, sudah lama menjual saham mereka dan check out. Tapi perusahaan itu tetap hidup, karena negara dipaksa menyelamatkan dengan dana publik. Salah satunya lewat Telkomsel yang menyuntikkan Rp35 triliun. Ini kejahatan besar. Erick Thohir dan Garibaldi Thohir. Erick Thohir, sebagai Menteri BUMN, terlibat langsung dalam penyelamatan GoTo dengan memakai dana Telkomsel, BUMN milik negara. Tapi, masyarakat jarang tahu bahwa kakak kandung Erick Thohir, Garibaldi Thohir, juga terlibat dalam ekosistem ini. Mereka bukan sekadar pebisnis. Mereka adalah pengambil kebijakan. Ini konflik kepentingan tingkat tinggi yang melukai rasa keadilan publik. Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal di